Pada saat bulan Ramadan, umat Islam akan menjalankan ibadah puasa, termasuk juga para ibu hamil ya. Yuk, simak video ini sampai habis. Gimana tips untuk ibu hamil dan bayi agar tetap sehat ketika menjalani ibadah puasa? Hai, Assalamualaikum sahabat sehat. Kembali lagi nih di channel Dokter WSP dengan saya Dokter Wedelia. Teman-teman bisa follow ya IG saya di @wedelia_sadina_putri. Kalau teman-teman ada masalah kesehatan dan ingin konsultasi, boleh nih, silahkan konsultasi lewat DM, nanti saya bales ya. Jangan lupa di like dan di komen ya teman-teman channel ini, di subscribe juga channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya ya. Kemudian teman-teman share juga ya video-video saya, siapa tahu di luar sana ada teman-teman kita lain yang membutuhkannya. Sebenarnya para ibu hamil itu tidak wajib ya untuk melakukan puasa, apalagi jika mengalami masalah kondisi kesehatan tertentu. Bumil bisa kok mengganti puasa di hari lainnya. Namun jika bumil dalam kondisi fit dan juga sehat, puasa itu tergolong aman untuk dilakukan. Bahkan ada manfaatnya yang dilakukan ketika bumil berpuasa. Bumil bisa tonton nih video saya ini untuk melihat apa sih manfaat berpuasa ketika hamil dan juga resikonya. Bumil yang menderita gangguan kesehatan tertentu seperti hipertensi atau diabetes gestasional ketika hamil itu harus mendapatkan persetujuan dari dokter kandungan dulu ya untuk menjalani ibadah puasa. Sedangkan untuk bumil yang memiliki berat badan yang bagus, kondisi janinnya sehat, berat badan janinnya juga bagus, itu sangat bagus untuk melakukan puasa dan sangat sedikit nih kemungkinan resiko yang berbahaya ketika bumil melakukan puasa. Karena bumil juga memiliki cadangan nutrisi nih untuk si janin. Tips puasa saat hamil supaya ibu hamil bisa ikut berpuasa dengan aman. Yang pertama, buat agenda makanan. Buat agenda makanan ini bertujuan untuk mencukupi nutrisi kalian. Kalian sebaiknya menulis nih catatan makanan atau minuman apa aja nih yang kalian konsumsi selama berpuasa. Catatan kalian ini juga penting nih untuk dokter kalian ketika takut-takutnya sewaktu-waktu pada masa kehamilan selanjutnya kalian mengalami diabetes gestasional. Yang kedua, cukupi kebutuhan cairan. Pastikan kecukupan cairan atau air pada ibu hamil itu harus cukup ya, apalagi kalau kita puasanya pada musim kemarau. Bumil harus mengkonsumsi minimal 10 gelas air atau setidaknya 2,3 liter cairan. Kalian bisa mengkonsumsinya mulai dari saat berbuka puasa dikit-dikit sampai menjelang sahur. Yang ketiga, memenuhi asupan nutrisi yang sehat. Pastikan asupan nutrisi kalian ketika berbuka puasa dan juga ketika sahur itu adalah makanan-makanan yang sehat ya. Makanlah makanan yang tinggi serat seperti biji-bijian, kacang-kacangan, sayur atau buah-buahan itu juga harus cukup supaya terhindar dari sembelit. Kemudian yang keempat, batasi minuman-minuman yang mengandung kafein. Sebenarnya dalam kondisi berpuasa atau tidak, ibu hamil juga disarankan untuk menurunkan nih konsumsi minuman-minuman yang mengandung kafein. Misalnya konsumsi kopi harus kurang dari 2 gelas sehari gitu ya. Hal ini dilakukan untuk mencegah nih supaya kalian tidak terjadi dehidrasi, kemudian tidak terjadi gangguan pencernaan ataupun jangan sampai nih terjadi peningkatan tekanan darah atau hipertensi. Yang kelima, memperhatikan makanan-makanan yang dikonsumsi pada saat berbuka dan sahur. Selain memilih makanan yang sehat, bumil juga harus lebih selektif nih memilih makanan-makanan yang akan kalian konsumsi. Ketika berpuasa itu sebaiknya konsumsi makanan atau minuman yang terlalu tinggi gulanya itu dibatasi. Karena gula yang terlalu tinggi pada suatu makanan juga bisa turunnya cepat, turunnya drastis. Kalau gulanya turun cepat, bumil akan mengalami lesu, lemas, serta kelelahan.
Untuk berbuka puasa, Bumil bisa nih konsumsi air putih atau jus buah tanpa gula, sayur sop, atau makanan-makanan lain yang sehat gitu ya. Sedangkan untuk sahurnya, Bumil bisa nih memilih makanan dengan karbohidrat yang kompleks seperti gandum, kemudian ditambahin dengan sayuran serta lauknya gitu ya. Karena makanan-makanan ini akan lebih lambat nih diprosesnya atau dicernanya. Jadi Bumil akan kenyangnya lebih lama dan puasanya akan lebih kuat gitu. Yang ketujuh, membatasi aktivitas ibu hamil ketika sedang berpuasa. Bumil yang sedang berpuasa itu biasanya cenderung memiliki hormon stres, kortisol itu lebih tinggi dibandingkan kalian sedang tidak berpuasa. Inilah yang membuat Bumil perlu nih menghindari stres-stres yang berlebihan. Termasuk ketika Bumil kerja, itu kurangi nih aktivitas-aktivitas yang membuat stres gitu ya. Saat Bumil sedang merasa kelelahan, itu sebaiknya istirahat sejenak, tarik nafas, rileks gitu ya. Dan kalau misalnya kalian kerja nih, ibu hamilnya kerja, terus mendapatkan stres pekerjaan yang berat, coba konsultasi nih ke atasan kalian, gimana cari solusinya gitu ya. Selanjutnya, mencukupi istirahat. Pastikan waktu istirahat Bumil itu tercukupi ya teman-teman. Jika kalian kerja, gunakan nih waktu istirahat itu untuk tidur sebentar. Sekitar 10-20 menit aja tidur itu bisa membuat kalian menjadi segar lagi. Kalian perlu nih bilang ke atasan kalian, konsultasikan kalau kalian sedang hamil dan sedang berpuasa gitu ya. Selanjutnya, hindari olahraga berat ketika sedang berpuasa. Selain menghindari olahraga yang berat ketika berpuasa, Bumil juga harus tetap nih berada di ruangan tertutup, di ruangan lah pokoknya, jangan terlalu terpapar dengan sinar matahari karena bisa menyebabkan kalian cepat aus, takutnya terjadi dehidrasi gitu. Teman-teman, ada kondisi-kondisi yang harus diwaspadai ya. Walaupun nih semangat kalian untuk berpuasa itu tinggi sekali, tetapi ada kondisi yang kalian harus segera batalkan puasa kalau kalian mengalami kondisi seperti ini. Yang pertama, mual dan muntah yang berlebihan. Kemudian kalian mengalami gejala-gejala dehidrasi atau kekurangan cairan. Gejala dehidrasi itu seperti kalian menjadi lesu, lemes, kemudian rasa kepalanya biasanya pusing, kemudian haus banget, kemudian urin atau buang air kecil kalian menjadi berkurang, kemudian beraroma tajam nih pada urinnya atau pekat warnanya. Kemudian apabila kalian mengalami demam, kemudian rasa sakit kepala yang berlebihan, kemudian detak jantung yang tidak teratur, ataupun kalian merasakan kram pada bagian perut. Kemudian kalian juga harus segera batal puasa dan konsultasi ke dokter kandungan kalau kalian mengalami gejala seperti kontraksi pada perut. Takutnya terjadi kelahiran prematur gitu ya. Jika kalian mengalami gejala-gejala seperti tadi yang udah saya sebutkan, segeralah berbuka dengan minuman gula dan garam atau cairan rehidrasi. Setelah itu, kalian harus konsultasikan nih masalah kesehatan kalian tadi ke dokter kandungan. Untuk ibu hamil yang memiliki berat badan yang sehat, janin yang sehat, dan kondisi kehamilan yang bagus, kalian tetap aman dan boleh berpuasa ya. Tetapi untuk kalian yang memiliki kondisi atau masalah kesehatan tertentu, tetap nih konsultasikan terlebih dahulu ke dokter kandungan kalian agar puasa kalian aman dan nyaman. Jangan lupa ikuti tips aman puasa tadi ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video saya sampai habis. Semoga para ibu hamil yang sedang hamil ya, itu selalu dalam keadaan sehat. Dan untuk kalian juga nih yang sedang tidak hamil, juga dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum.